Di tengah hamparan wilayah Aceh yang kaya akan pesona alam, jalur lintas Biren Aceh Tengah bukan sekadar saluran transportasi yang menghubungkan daerah pesisir utara dan daratan tinggi. Ia adalah sebuah narasi hidup yang menyajikan kedua sisi dari kehidupan, keindahan yang mempesona dan ujian yang menguji kekuatan serta ketahanan manusia dan alam itu sendiri. Setiap langkah atau putaran roda yang melintas di sini membawa kita pada perjalanan yang tidak hanya menghubungkan titik geografis, melainkan juga menghubungkan hati kita dengan makna yang lebih dalam tentang kehidupan, alam, dan semangat masyarakat yang tidak pernah berputus asa, pantang menyerah, dan tetap gigih berusaha meskipun menghadapi rintangan yang berat, kesulitan, atau kegagalan. Keindahan yang menenangkan hati dan membuka pemahaman. Ketika jalur utama dalam kondisi prima, dengan permukaan jalan yang halus dan jelas terawat, siapapun yang melintas akan langsung merasakan getaran kedamaian yang terpancar dari setiap sudut pemandangan. Cahaya matahari yang menyebar lembut melalui celah-celah awan menghiasi setiap sudut lanskap, menciptakan bayangan yang lembut dan warna-warna alam yang tampak lebih hidup. Bukit-bukit yang menjulang tinggi dengan hamparan hijau lebatnya seolah menjadi benteng alam yang menyimpan kebijaksanaan abadi. Mereka berdiri tegak dengan sikap yang tenang, membentang tanpa akhir sepanjang cakrawala, menyampaikan pesan tentang kesabaran yang tak tergesa-gesa dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Setiap lekukan bukit, setiap permukaan lereng yang landai atau curam, memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana alam membangun dirinya secara perlahan namun pasti selama berabad-abad. Pepohonan yang tumbuh rimbun dengan dedaunan lebatnya tidak hanya memberikan kesegaran visual yang memanjakan mata, melainkan juga menyediakan udara yang segar dengan aroma khas alam yang menyegarkan. Setiap daun yang bergoyang tertiup angin menghasilkan suara yang lembut, seperti irama alami yang mengiringi langkah kaki siapapun yang melintas di bawahnya. Udara yang memenuhi sekitaran terasa segar dan bersih, seperti aroma harapan yang baru saja disiram oleh embun pagi yang masih menetes di atas permukaan daun dan rerumputan. Setiap hembusan udara yang masuk ke paru-paru seolah menyegarkan bukan hanya badan yang lelah akibat aktivitas sehari-hari, melainkan juga jiwa yang terbebani oleh hiruk-pikuk kehidupan kota, keramaian yang tak berkesudahan, dan beban pikiran yang seringkali menyelimuti kita tanpa kita sadari. Disinilah hati mulai merasa tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan kita bisa merasakan hubungan mendalam dengan alam yang ada di sekeliling kita.
Di tengah perjalanan ini, tepat pada titik di mana jalur mulai sedikit melengkung ke kiri dan pemandangan bukit tampak lebih jelas, terdapat sebuah titik yang memiliki makna mendalam bagi semua yang tahu sejarahnya. Chot Panglima. Nama ini sendiri sudah membawa kesan mendalam, mengingatkan pada masa lalu yang penuh dengan tantangan alam. Dahulu kala, kawasan ini pernah menjadi saksi bisu kehancuran akibat tanah longsor parah yang disebabkan oleh aliran air yang terus-menerus menggerus lereng bukit selama bertahun-tahun. Saat itu, apa yang terlihat hanya reruntuhan tanah dan batuan yang menyelimuti area sekitarnya, pohon-pohon yang tumbang, dan kesan keputusasaan yang tampak jelas dari kondisi alam yang rusak parah. Banyak yang mengira bahwa kawasan ini akan terus terlantar dan tak akan pernah kembali seperti semula. Namun, alam dengan kebijaksanaannya sendiri telah menunjukkan bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Seiring berjalannya waktu, tanpa campur tangan manusia yang berlebihan, alam mulai bekerja dengan cara yang khasnya perlahan namun pasti. Kini, kawasan tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa dan menyentuh hati. Lapisan lumut hijau pekat melapisi permukaan bukit dan batu-batu yang pernah rusak, memberikan warna yang hangat dan menyatakan bahwa kehidupan kembali merambah ke area ini. Pohon-pohon muda tumbuh dengan erat di antara reruntuhan lama, seolah ingin memberikan pelukan hangat pada seluruh kawasan yang pernah terluka. Beberapa jenis tanaman liar mulai muncul, memberikan sentuhan warna lain seperti bunga-bunga kecil yang tumbuh di antara rerumputan yang hijau segar. Ketika kita melintas di sini, berhenti sejenak untuk mengamati pemandangan yang ada di hadapan mata. Suasana yang tenang dan damai seolah mengajak kita untuk merenung dalam diri sendiri. Angin yang bertiup di Chot Panglima terasa lebih lembut, seolah membawa pesan bahwa alam memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Setiap bagian dari pemulihan yang terjadi di sini menjadi bukti bahwa kesabaran dan keyakinan pada proses adalah hal yang sangat berharga. Kita diajarkan bahwa seperti alam yang tidak tergesa-gesa dalam memulihkan diri, kita juga perlu memberikan waktu bagi diri sendiri dan sekitar kita untuk pulih dari berbagai tantangan hidup. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kesabaran yang tak pernah patah dan keyakinan pada proses pemulihan yang pasti datang jika kita bersedia menantinya dengan hati yang terbuka. Disinilah keindahan alam bukan hanya sekadar pemandangan yang indah untuk dilihat, melainkan juga sumber inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang makna kehidupan. Setiap sudut pemandangan yang ada di jalur utama ini, mulai dari bukit-bukit yang menjulang hingga kawasan Chot Panglima yang bangkit kembali, menyampaikan pesan yang sama, bahwa kedamaian bisa ditemukan dalam keindahan alam, dan pemahaman tentang hidup bisa kita dapatkan jika kita mau berhenti sejenak dan merenungkan apa yang disampaikan alam kepada kita. Tantangan yang menguji dan mengkukuhan semangat. Di tengah hamparan lanskap yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh, perjalanan yang seharusnya membawa kita dari satu tempat ke tempat lain tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadangkala, apa yang kita yakini sebagai jalur utama yang dapat diandalkan ternyata tidak mampu menahan kekuatan alam yang datang tanpa pamit. Begitulah kondisi yang sering menghadapi mereka yang menggunakan lintasan enang-enang, sebuah jalan yang pada masa-masa tertentu harus ditinggalkan total karena kerusakan parah akibat bencana alam. Saat reruntuhan tanah menutupi permukaan jalan, lubang dalam yang terbentuk akibat longsor menghalangi setiap bentuk kendaraan, dan reruntuhan batuan yang bertebaran seperti benteng tak teratasi, kita dihadapkan pada pilihan yang tak bisa dihindari, mencari jalan alternatif yang menghubungkan daerah Rakal dengan Simpang Lancang. Ini bukan sekadar jalan pengganti biasa, melainkan sebuah lintasan yang tidak hanya menguji keterampilan teknis mengemudi, melainkan juga menguji kedalaman ketekunan dan tingkat kesabaran yang kita miliki.
Permukaan jalan alternatif ini menggambarkan betapa kerasnya tantangan yang harus dihadapi. Batu-batu besar dengan bentuk yang tidak teratur tersebar di setiap sudut, sementara batu kecil yang lebih banyak menyebar seperti hamparan pasir kasar yang membuat kendaraan sulit mendapatkan daya cengkeram. Setiap putaran roda harus dihitung dengan cermat, setiap langkah kemudi harus dilakukan dengan presisi yang tinggi. Kita dipaksa untuk berkendara dengan kecepatan yang sangat lambat, fokus penuh pada setiap inci jalan yang akan dilalui, dengan kesadaran yang jelas bahwa kesalahan sekecil apapun, baik itu menekan pedal gas terlalu dalam atau memilih jalur yang salah, bisa menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Mulai dari kerusakan pada kendaraan hingga bahaya yang mengancam keselamatan diri sendiri dan penumpang. Suara gesekan roda dengan batu-batu keras terdengar seperti irama yang kasar namun penuh makna, mengingatkan kita bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini membutuhkan perhatian maksimal. Tak hanya kendaraan yang harus berjuang melawan medan yang berat dan tidak ramah ini. Wajah-wajah orang yang melintas melalui jalan alternatif ini menceritakan kisah masing-masing tentang perjuangan yang mereka lalui. Ada mereka yang naik sepeda motor dengan mesin yang berdecit keras, sambil membawa beban barang yang tidak sedikit, mulai dari karung berisi hasil pertanian seperti beras atau sayuran, hingga paket-paket barang dagangan yang harus sampai ke tujuan tepat waktu. Bahu mereka membungkuk sedikit karena bobot beban yang mereka tahan, tangan mereka erat menggenggam setir dengan keringat yang menetes di dahi akibat kombinasi panas matahari dan ketegangan yang mereka rasakan. Ada juga mereka yang menggunakan mobil kecil dengan badan kendaraan yang bergoyang hebat setiap kali melewati lubang dalam atau batu yang menjulang tinggi. Mesin mobil terkadang mengeluarkan suara yang lebih berat dari biasanya, seolah juga berusaha sekuat tenaga untuk menembus setiap rintangan yang ada di depannya. Waktu tempuh yang jauh lebih lama dari biasanya menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Apa yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 1 atau 2 jam, terkadang membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam atau bahkan lebih lama tergantung kondisi jalan dan jenis kendaraan yang digunakan. Rasa capek yang menyelimuti tubuh dan pikiran tak terhindarkan, punggung terasa pegal karena harus tetap dalam posisi yang tegang, mata merasa lelah karena harus terus fokus pada jalan, dan perut terkadang mulai mengeluarkan suara karena waktu makan yang terlewatkan. Namun, di tengah semua kesulitan ini, rasa syukur tetap muncul dalam hati setiap orang yang melintas. Kita menyadari bahwa meskipun jalan ini sulit ditempuh, akses masih tersedia dan menjadi penghubung penting antara daerah satu dengan lainnya. Memiliki jalan keluar, sekalipun penuh dengan tantangan, jauh lebih baik daripada terjebak di satu tempat tanpa harapan untuk melanjutkan perjalanan atau mencapai tujuan yang kita tuju. Perjalanan yang penuh tantangan tidak berhenti ketika kita berhasil melewati jalan alternatif Rakal Simpang Lancang. Ketika kita melanjutkan perjalanan ke daerah lain di sekitar wilayah tinggi Aceh dan barat selatan Aceh melalui jalur ini, kita akan menemukan jalan-jalan lain yang sama-sama menuntut kerja keras dan ketahanan dari setiap orang yang melintasinya. Jalan Ronga-Ronga, yang lebih dikenal dengan nama lokal Tenge Besi, serta Jalan Timang Gajah atau Umah Besi, masih jelas menyimpan bekas luka yang dalam dari bencana alam yang pernah melanda. Permukaan jalan yang tidak rata seperti lautan yang bergelombang, penuh dengan lubang dalam yang terkadang terisi air hujan sehingga sulit ditebak kedalamannya. Dan batu-batu yang tersebar acap menjadikan setiap pergerakan kendaraan seperti berada di atas wahana permainan yang tidak terduga, menguji kemampuan keseimbangan kita setiap saat. Bagi mereka yang memilih naik sepeda motor sebagai alat transportasi, pengalaman yang didapatkan jauh lebih intens. Tubuh akan terus bergoyang ke kanan dan ke kiri seiring dengan perubahan kondisi jalan, terkadang sedikit terangkat dari jok ketika roda menghantam batu yang cukup besar. Lengan dan tangan harus tetap kuat untuk menjaga keseimbangan setir, sementara kaki terkadang harus digunakan untuk menahan tubuh agar tidak terjatuh ketika kendaraan mulai goyah. Hal ini mengharuskan kita untuk memiliki kekuatan fisik yang cukup dan konsentrasi yang tinggi selama seluruh perjalanan, agar tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang ke arah lereng bukit yang curam atau jurang yang berbahaya. Suara angin yang menerpa wajah dan debu yang terkadang menyembur ke arah kita menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan, mengingatkan kita akan betapa kerasnya medan yang kita lalui namun juga betapa berharganya setiap langkah yang berhasil kita tempuh. Bahkan, di beberapa bagian lintasan ini, kita akan menemukan bahwa jalan darat sepenuhnya terputus, dan satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah melalui jembatan darurat yang dibuat dengan berbagai cara. Ada jembatan yang dibuat dari kontainer bekas yang dipasang secara horizontal di atas jurang atau sungai, dengan permukaan lantai yang tidak terlalu lebar sehingga hanya bisa dilalui satu kendaraan pada satu waktu. Ada juga jembatan berlei dengan struktur besi yang terlihat cukup sederhana namun kokoh, dengan rel-rel yang terbuka sehingga kita bisa melihat langsung kedalaman di bawahnya saat melintas. Dari kejauhan, bentuk jembatan-jembatan ini terlihat seperti pijakan harapan yang menghubungkan dua sisi yang terpisah, menjadi bukti bahwa manusia selalu menemukan cara untuk mengatasi hambatan alam yang ada di depannya. Di sekitar area jembatan darurat dan bagian jalan yang rusak parah, kita bisa melihat tenda-tenda kecil yang terbuat dari kain atau plastik tebal, menjadi tempat tinggal sementara atau titik kumpul bagi masyarakat sekitar.
Beberapa tenda dihiasi dengan barang-barang sederhana seperti kursi bambu atau meja kecil, sementara yang lain digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kerja atau barang-barang yang akan dibawa melintas. Di sana, banyak orang berkumpul dengan tujuan yang berbeda-beda. Sebagian mungkin sedang membantu membersihkan bekas bencana dengan membawa ember atau sekop untuk mengangkat tanah dan batu dari jalan, bekerja sama dengan antusias meskipun pekerjaannya berat dan memakan waktu lama. Sebagian lagi mungkin sedang duduk dengan tenang sambil menunggu kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, berbagi cerita atau informasi tentang kondisi jalan di bagian selanjutnya dengan orang lain yang juga sedang menunggu. Suasana yang ada di sana bukanlah suasana keputusasaan, melainkan suasana kebersamaan dan saling membantu yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antar masyarakat di sekitar jalur lintas ini. Meskipun medan yang menantang membuat tubuh kita merasa lelah dan energi kita hampir terkuras habis, rasa kepuasan dan kebanggaan yang muncul ketika kita berhasil melewati semua rintangan tidak ternilai harganya. Saat kita akhirnya mencapai akhir dari lintasan yang sulit dan melihat jalan yang lebih mulus di depan mata, perasaan lega yang menyelimuti hati begitu mendalam. Rasanya seperti telah mengalahkan sebuah rintangan besar dalam hidup, sebuah ujian yang tidak hanya menguji kemampuan fisik kita tetapi juga kekuatan semangat yang ada dalam diri kita. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan, setiap saat yang kita habiskan untuk menavigasi jalan yang sulit, dan setiap usaha yang kita lakukan untuk tetap melangkah maju menjadi bagian dari pengalaman yang memperkaya hidup kita. Lebih dari itu, seluruh perjalanan ini menjadi bukti nyata tentang ketangguhan luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar jalur lintas ini. Mereka tidak hanya menerima kondisi jalan yang sulit sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah, melainkan juga menemukan cara untuk beradaptasi dan terus menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah. Mereka bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas, mencari nafkah untuk keluarga mereka, mengurus urusan penting seperti mengantar anak-anak ke sekolah atau menjemput mereka pulang, membeli kebutuhan pokok di pasar, atau membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Meskipun jalanan penuh dengan kesulitan dan hambatan yang tampaknya tak ada habisnya, mereka tetap menunjukkan bahwa semangat hidup yang kuat tidak bisa mudah dipatahkan oleh apapun. Setiap langkah yang mereka tempuh melalui jalan yang sulit adalah bukti bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat dan dukungan dari sesama, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi. Harapan yang menuntun kepada masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang pernah merasakan perjalanan melalui jalur ini pasti memiliki harapan yang sama, bahwa perbaikan jalan utama Enang-Enang dan jalan-jalan lain yang rusak akibat bencana bisa segera diselesaikan. Dengan jalan yang kembali mulus dan aman, perjalanan tidak hanya akan menjadi lebih nyaman, melainkan juga akan membuka peluang bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah sekitar. Namun, harapan kita tidak hanya sebatas pada perbaikan fisik jalan saja, kita berharap bahwa proses perbaikan juga akan memperhatikan upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kita bisa berharap agar ada langkah-langkah konkret seperti peningkatan penanaman pohon di lereng bukit untuk memperkuat struktur tanah dan mencegah longsor, atau pembangunan sistem saluran air yang baik dan terencana agar aliran air bisa mengalir dengan lancar tanpa menggerus jalan atau tanah sekitar. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita tidak hanya menciptakan jalan yang aman dan nyaman, melainkan juga membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam, menghargai kekuatannya dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan yang bermanfaat bagi semua pihak. Jalur lintas Biren Aceh Tengah adalah cermin dari kehidupan itu sendiri, penuh dengan keindahan yang mempesona dan tantangan yang menguji kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen keindahan yang diberikan alam, sekaligus mengajarkan kita tentang ketahanan, kesabaran, dan semangat gotong royong yang menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Semoga tidak lama lagi, jalur ini bisa kembali menjadi jalan yang nyaman dan aman, sehingga kita bisa menikmati keindahan alamnya dengan tenang hati, sambil tetap menyimpan pelajaran berharga tentang ketangguhan yang telah kita pelajari dari setiap tantangan yang ada di sini.